Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimakumullahu jami'an, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah tema menyusul Abu Bakar ke surga. Menyusul Abu Bakar radhiyallahu anhu ke surga. Sebelum kita membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kami akan menyampaikan biografi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Bakar ini kunyah. Abu Bakar adalah kunyah. Nama asli beliau Abdullah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi At-Taimi Abu Bakar As-Siddiq ibnu Abi Quhafah. Jadi nama asli beliau siapa? Nama asli beliau Abdullah bin Uthman. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq.
Nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya, lumayan panjang. Di orang-orang Arab, mereka terbiasa menjaga nasab, sehingga kakek-kakek mereka pun mereka tahu namanya. Kita pun sebenarnya punya nasab. Kita punya nasab, namun karena kita enggak terbiasa menjaga nasab, sehingga kebanyakan dari kita tidak mengetahui siapa kakek kita atau bapak dari kakek kita atau kakek dari kakek kita. Paling banter yang kita tahu bapak, kemudian kakek. Iya enggak? Atau ada yang tahu nasabnya sampai kakek buyut? Enggak ada yang tahu. Ya, sebenarnya mengetahui nasab ini termasuk perkara yang disyariatkan. Kenalilah nasab-nasab kalian supaya kalian bisa menyambung hubungan silaturahim. Kenalilah nasab-nasab kalian supaya kalian bisa menyambung tali silaturahim. Ya, kita enggak tahu. Barangkali di sini kita bersaudara. Karena kita tidak mengenal nasab kita, kita enggak tahu kalau kita bersaudara. Tazawwaja fil jahiliyah imra'ataini, Qutailah bintu Abdul Uzza wa Ummi Ruman bintu Amir. Pada masa jahiliyah, sahabat Abu Bakar menikah dengan dua orang wanita. Yang pertama bernama Qutailah bintu Abdul Uzza, kemudian yang kedua Ummur Ruman bintu Amir. Kemudian setelah masuk Islam, beliau menikah lagi dengan dua orang wanita. Pertama Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Ini istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Istri-istri, ya, dengan bentuk jamak. Bukan istri, tapi istri-istri sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang-orang hebat sebelum kita itu istrinya tidak hanya satu, ya, istrinya ada beberapa. Orang-orang hebat sebelum kita. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam, beliau dikenal orang yang baik, orang yang suka membantu orang lain. Sebelum masuk Islam, dikenal orang yang baik yang suka membantu orang lain. Dan dia enggak pernah sama sekali sujud kepada berhala. Betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak pernah sujud kepada berhala. Dikisahkan kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, anni lamma nahaztu al-hilma akhadhani Abu Kuhafah biyadi fantalaqa bi ila makhda'in fihi al-asnam. Ketika aku sudah mulai dewasa,
bapakku Abu Kuhafah membawaku ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada berhala-berhala. Lalu bapakku berkata kepadaku, hadhihi alihatuka as-summu al-awali. Wahai putraku, ini adalah berhala-berhalamu, berhala-berhala yang mulia lagi tinggi. Kemudian bapakku meninggalkanku, dia pergi. Fadanautu minas sonami wa qultu inni ja'iun fa at'imni falam yujibni. Kemudian aku dekati sebuah patung. Aku katakan, wahai patung, sesungguhnya aku orang yang lapar, aku sedang lapar, berilah makanan kepadaku. Namun ternyata dia tidak bisa menjawab, ya namanya patung. Inni arin faksuni, wahai patung, aku enggak punya baju, berikanlah baju kepadaku. Namun dia tidak bisa menjawab. Fa alqaitu alaihi sakhratan aw sakhratan fa kharra liwajhihi. Lalu aku pun kesal, aku ambil batu, aku lempar patung itu sehingga patungnya jatuh. Ini kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, patung itu enggak bisa menjawab, apalagi mengabulkan permohonan orang-orang yang menyembahnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membantah kaumnya, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka, kemudian beliau sisakan satu patung. Disisakan satu patung. Ketika kaumnya melihat berhala-berhala mereka telah hancur, mereka bertanya, man fa'ala hadza? Siapa yang berani melakukan perbuatan ini? Kemudian ada yang mengatakan seorang pemuda namanya Ibrahim. Kemudian Ibrahim dipanggil, ditanya, wahai Ibrahim, apakah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini? Apa jawab Nabi Ibrahim? Silahkan nanya sama patung yang itu, barangkali dia tahu, barangkali dia lihat siapa yang menghancurkan patung-patung yang lain. Kemudian kata kaumnya, wahai Ibrahim, kamu kan sudah tahu, patung itu kalau ditanya gak bisa menjawab, gak bisa mendengar. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Kalau ditanya gak bisa menjawab, gak bisa mendengar, maka mengapa patung itu disembah? Lihat bagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim dalam membantah kaumnya. Dia hancurkan dulu, kemudian dia sisakan satu. Ketika ditanya, silakan nanya patung itu, patung yang masih tersisa. Patung gak bisa ditanya, gak bisa menjawab. Kalau gak bisa menjawab, Kenapa disembah? Seharusnya mereka langsung sadar, betul juga ya. Namun karena hati mereka sudah dikunci mati, mereka malah melakukan makar dengan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jamaah rahimakumullahu jami'an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam. Ya. Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini teman akrab.
Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, ini teman akrab, teman dekat. Ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi segera mendatangi Abu Bakar, teman dekatnya, dan mengajaknya masuk Islam. Abu Bakar percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia langsung beriman kepada Nabi karena Nabi terkenal orang yang terpercaya. Ada faedah di sini. Kita kalau mau berdakwah, ya, maka kita mulai dengan teman dekat kita. Teman dekat kita. Ajak teman dekat kita. Ajak ke pengajian. Nanti temannya kita, dia akan ngajak temannya lagi. Dan terus seperti itu. Akhirnya pengajian akan ramai. Jadi ngajak teman dekat. Gak usah kita terlalu berpikir jauh. Saya ingin merubah Indonesia. Ini terlalu jauh. Ya, ajak teman dekat kita ke majelis taklim. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar juga mengajak teman-teman dekatnya. Ya. Dia ajak teman-teman dekatnya, di antaranya sahabat yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar adalah Utsman bin Affan, Zubair, Thalhah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini orang-orang yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, setelah masuk Islam Abu Bakar enggak diam-diam, berdiam diri, namun beliau giat berdakwah. Beliau ajak teman-teman dekatnya. Dan keenam orang yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar, siapa mereka? Ada yang bisa sebutkan? Yang pertama Utsman. Yang kedua Thalhah. Yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kelima Abu Ubaidah. Yang keenam Zubair. Ya, keenam orang ini orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Nanti akan kami sampaikan sebuah hadis yang menjelaskan ada 10 orang sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Keenam orang ini yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar ini sudah dijamin masuk surga. Sehingga para jamaah rahimakumullah jami'an, fa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaumal qiyamati wa hum fi mizani hasanatihi. Dia akan mendapatkan banyak kebaikan karena dia telah mengislamkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Para jamaah rahimakumullahu jami'an, sebagian ulama mengatakan orang yang pertama masuk Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagian yang lain mengatakan yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Sebagian yang lain mengatakan yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Ada berapa pendapat? Ada 3. Pendapat yang pertama mengatakan yang pertama masuk Islam Abu Bakar. Pendapat yang kedua, yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Pendapat yang ketiga
Yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Dari 3 pendapat ini, kira-kira pendapat mana yang paling tepat? Siapa yang pertama masuk Islam? Siapa yang pertama masuk Islam? Siapa yang pertama masuk Islam? 3 orang ini. Yang pertama masuk Islam 3 orang ini. Al-Imam Abu Hanifah menjamak pendapat-pendapat ini. Beliau mengatakan yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah. Yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar. Yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi 3 orang ini adalah orang yang pertama masuk Islam. Rinciannya seperti tadi. Yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita Khadijah. Yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar. Dan yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini jamak kompromi yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh Al-Imam As-Suyuti. Para jamaah rahimakumullahu jami'an, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini sahabat yang mempunyai banyak sekali keutamaan-keutamaan. Sahabat yang mempunyai banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan beliau sudah dijamin masuk surga. Beliau sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu Al-Albani. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah di surga. Ada berapa semuanya? Ada berapa? Ada berapa? Ada 8 atau ada 9? Ada 10. Ada 10. Pertama Abu Bakar. Yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali. Yang kelima Talha. Yang keenam Zubair. Yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. Yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan Sa'id bin Zaid. Dan yang kesepuluh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ingat para jamaah, dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Bukan dijamin masuk UI, ITB atau UGM. Ya. Ada kan orang senang sekali kalau sudah dijamin masuk UI, dijamin masuk ITB atau UGM. Senang sekali. Ini dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Kenikmatan yang sangat besar. Keutamaan yang luar biasa. Dijamin masuk surga.
Ya, kira-kira apa rahasianya? Kenapa 10 sahabat ini dijamin masuk surga? Amalan apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka dijamin masuk surga? Kita baca sirah mereka, kita pelajari sirah mereka, nanti kita akan mengetahui amalan apa saja yang telah mereka kerjakan sehingga mereka dijamin masuk surga. Tujuannya apa para jamaah? Tujuannya supaya kita bisa mengikutinya, kita bisa meneladaninya, supaya kita pun termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Ya, ada buku sirah sahabat yang khusus membahas 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. 1 jilid 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Itu beli ya, kita baca, kita pelajari kira-kira rahasia apa atau amalan apa yang telah mereka kerjakan sehingga mereka dijamin masuk surga. Baik, sekarang kita lihat amalan apa saja yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sehingga dia dijamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini dikenal orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mencintai Nabi dan Nabi pun mencintainya. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Mencintai Nabi. Beliau pernah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan hadis ini, ya, kami sangat gembira, kami sangat senang ketika Nabi menyampaikan hadis ini. Kami nggak bisa seperti Nabi, nggak bisa beramal seperti Nabi. Nabi kalau sholat itu sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak, hatta tatafattor qadamahu, hingga kakinya pecah-pecah, kakinya bengkak-bengkak. Kita nggak bisa beramal seperti amalan Nabi, namun kita bisa berkumpul bersama Nabi dengan cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Anas mengatakan, uhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa uhibbu Abu Bakrin wa uhibbu Umar. Aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap bisa berkumpul bersama mereka di surga. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, bagaimana caranya supaya kita bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para jamaah, kalau para jamaah ditanya bagaimana caranya atau apa yang harus dilakukan oleh para jamaah supaya para jamaah mencintai Nabi, apa yang para jamaah lakukan? Bagaimana cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengamalkan sunnahnya atau bersalawat kepadanya. Iya, ada jawaban lain? Kalau antum ingin mencintai seseorang, apa yang antum lakukan? Mengenal, ya mengenalnya, mengenali dulu ya.
Katanya tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Jadi kalau kita mau mencintai seseorang, ya kita harus kenali dia dulu, sifat-sifatnya seperti apa. Ya, apa kelebihan-kelebihannya, apa keutamaan-keutamaannya, sehingga kita bisa mencintainya. Kenali dulu. Kenali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa mencintainya. Bagaimana cara mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Caranya dengan membaca sirah Nabi, mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kalau baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menangis, ya, kita akan meneteskan air mata. Kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi kita baca detik-detik wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pasti menangis. Ya, dosen-dosen sirah ketika ngajarin sirah itu mereka nangis ketika ngajar, ya, nangisnya lama lagi. Ya, kadang pelajaran itu kepotong gara-gara dosennya nangis. Betul-betul apa? Betul-betul terharu pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Ini baru baca para jamaah, baru membaca. Apalagi kalau kita berinteraksi dengan Nabi secara langsung, kita melihat Nabi secara langsung. Ya, baru membaca sirah Nabi saja kita sudah mencintai Nabi. Bagaimana kalau Nabi ada di hadapan kita? Kita bergaul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, membaca, mendengarkan tidak sama dengan melihat langsung. Melihat langsung itu lebih mengena. Sehingga para sahabat, ya, tidak heran kalau para sahabat itu sangat mencintai Nabi. Para sahabat sangat mencintai Nabi. Abu Bakar sangat mencintai Nabi karena langsung berinteraksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari sirah Nabi, baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarkan kepada anak-anak kita sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum tidur baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak sambil dengarkan kita cerita, ya, Nabi ketika masih kecil seperti apa, ya, kisahnya bagaimana, diceritakan kepada anak-anak kita. Ini yang kita baca, yang kita sampaikan. Jangan kita ceritakan kisah-kisah yang enggak jelas. Yang diceritakan apa biasanya? Malin kundang. Ya, itu terus yang diulang-ulang, ya. Kita punya banyak kisah-kisah. Ada kisah Nabi, ada kisah para nabi, ada kisah para sahabat, ada kisah para tabi'in, kisah tabi'ut tabi'in, kisah para ulama. Banyak sekali kisah-kisah yang kita miliki. Kita kaya dengan kisah-kisah. Jangan kita ceritakan ke anak kita kisah-kisah yang enggak jelas. Ya. Jadi baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kita akan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, di samping Abu Bakar sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun sangat mencintai Abu Bakar. Nabi sangat mencintai Abu Bakar. Dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaika?" Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Beliau menjawab Aisyah. Jadi Aisyah ini istri beliau yang paling beliau cintai, yang paling beliau sayangi. Jadi dalam masalah cinta, kalau antum punya istri lebih dari satu, ya, dalam masalah cinta kalau nggak adil nggak apa-apa. Dalam masalah cinta nggak adil nggak apa-apa. Rasulullah lebih mencintai Aisyah daripada istri-istri yang lainnya. Jadi masalah cinta kita nggak bisa adil, ya. Namun yang harus kita adil ini dalam masalah pembagian jatah, ya, pembagian malam.
kemudian juga masalah nafkah dan seterusnya. Adapun masalah cinta itu kita nggak bisa adil. Nabi saya nggak bisa adil. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian nggak bakalan bisa berbuat adil terhadap istri-istri kalian, padahal kalian sangat ingin berbuat adil. Berbuat adil di sini maksudnya dalam hal cinta. Dalam hal cinta. Taib, ketika beliau ditanya ayun nasi ahabbu ilaika, siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab Aisyah. Fakultu minar rijal, kemudian aku bertanya lagi, dari kalangan laki-laki, siapa yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Qala abuha, kata Rasulullah, bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Bakar dan Abu Bakar pun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah jami'an, marilah kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah para sahabat, supaya tertanam dalam hati kita rasa cinta kepada mereka. Kita mencintai Nabi, mencintai para sahabat, supaya kita bisa berkumpul bersama mereka. Berkumpul bersama mereka di surga. Ya, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Kalau yang dia cintai itu orang-orang kafir, bagaimana? Yang dicintai pemain bola, yang dicintai artis, aktor, ya. Artis-artis Korea, aktor-aktor Korea, ya. Yang dicintai orang-orang kafir nanti dikumpulkan sama orang-orang kafir. Orang kafir di mana? Ya, orang kafir di neraka. Ya, yang kita cintai Rasulullah dan para sahabat. Ini idola kita. Idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bukan malah orang-orang yang tidak jelas, orang-orang kafir. Kalau nama-nama pemain bola, masya Allah hafal semuanya. Ya, Ronaldo, Roberto, Maradona, ya. Tapi nama-nama sahabat nggak dihafalkan. Ini kan musibah, ya, musibah. Kalau sudah acara bola, rela begadang sampai malam-malam nggak tidur. Tapi untuk sholat malam nggak pernah begadang, iya nggak? Kalau ada acara bola, masya Allah orang begadang, nekat mati-matian begadang. Kita nggak pernah begadang karena sholat malam, karena baca Al-Quran, karena murojaah ilmu. Ya, gimana kita mau seperti mereka? Gimana kita bisa menyusul mereka dalam surga kalau amalan kita jauh dari mereka? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini dikenal sahabat yang sangat menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab hina ta'ayyamat Hafsah bintu Umar min Khunais bin Hudzafah as-Sahmi wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatuwfiya bil Madinati. Ketika putri Umar yang bernama Hafsah binti Umar, ketika suaminya wafat, suaminya meninggal, suaminya Hafsah ini termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia wafat di Madinah. Maka Umar mendatangi Utsman, di anaknya janda, suaminya meninggal. Bapaknya si Umar, ya, Umar bin Khattab mencarikan suami untuk anaknya. Dia datangi siapa? Utsman. Ataitu Utsman ibn Affan fa aradtu alaihi Hafsah. Aku datangi Utsman bin Affan, lalu aku tawarkan kepadanya Hafsah. Utsman
Kamu mau nikah enggak? Dengan siapa? Dengan putriku Hafsah. Suaminya meninggal. Apa jawab Utsman? Sa'anzuru fi amri. Ana mikir-mikir dulu. Ya, kasih ana waktu, ana mikir-mikir dulu. Kemudian setelah beberapa waktu, udah dikasih waktu, Umar ketemu Utsman. Umar nanya lagi, gimana Utsman? Mau nggak nikah dengan putriku? Utsman berkata, kayaknya belum deh, ya. Qad bada li alla atazawwaja yaumi hadza. Kayaknya belum dulu. Umar enggak menyerah. Umar mendatangi Abu Bakar. Falakitu Abu Bakrin As-Siddiq fakultu in syi'ta zawwajtuka Hafsata binta Umar. Abu Bakar, kalau kau mau nikah dengan putriku Hafsah, niscaya saya akan menikahkanmu dengan putriku. Namun Abu Bakar diam-diam saja, gak ngasih jawaban para jamaah. Diam. Sehingga kata Umar, saya lebih kesal sama Abu Bakar dibandingkan terhadap Utsman. Utsman dia ngasih jawaban. Walaupun saya juga kesal, ya. Walaupun saya juga kesal sama Utsman, dia tidak terima tawaranku. Namun saya lebih kesal sama Abu Bakar karena dia nggak ngasih jawaban. Dia nggak ngasih jawaban. Ternyata, ya, selang beberapa lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamar Hafsah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamar Hafsah. Lalu Umar menikahkan Hafsah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falakiyani Abu Bakrin. Lalu setelah Hafsah nikah dengan Rasulullah, aku bertemu lagi dengan Abu Bakar. Kata Umar, ya, aku bertemu lagi dengan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata kepadaku, wahai Umar, kayaknya engkau lebih kesal kepadaku daripada Utsman. Kata Umar, iya, saya kesal sama antum. Kasih tawaran, nggak ada jawaban. Kata Abu Bakar, wahai Umar, kenapa saya nggak ngasih jawaban? Kenapa saya diam-diam saja? Karena saya sudah tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin melamar Hafsah. Saya nggak kasih jawaban. Kalau Rasulullah nggak jadi nikahi Hafsah, saya maju. Ya, saya akan maju menikahi putrimu. Ini Masya Allah, ya. Jadi mengalah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari riwayat ini, bukan aib para jamaah, ya, bukan aib seorang bapak menawarkan putrinya kepada orang-orang yang soleh. Itu bukan aib. Ya, kita lihat ada laki-laki yang soleh, sering ke masjid, sering ke majelis taklim. Kita punya putri, punya anak putri. Gak apa-apa kita tawarkan. Panggil sini dek. Kenapa pak? Mau nggak nikah dengan putri saya? Mau banget pak, ya. Memang saya sudah tunggu-tunggu dari dulu, ya. Bukan aib orang tua menawarkan putrinya kepada orang-orang soleh. Bahkan kata para ulama, bukan aib, bukan suatu aib seorang akhwat menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh. Dulu pernah ada perempuan di pengajiannya Rasulullah, ketika Rasulullah sedang menyampaikan taklim, ada perempuan yang berdiri. Dia tawarkan dirinya, wahai Rasulullah, mau enggak engkau nikah dengan saya? Dia tawarkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi akhwat-akhwat jangan terlalu jual-jual mahal, ya. Apalagi yang sudah janda, ya. Yang sudah janda tuh enggak usah jual-jual mahal. Ya, kalau sudah ketemu orang soleh, orang yang baik, udah, ya, cari suami. Jangan terlalu lama menjanda. Ya, terlalu lama menjanda itu enggak bagus. Keberadaan janda di suatu tempat itu kadang
menimbulkan fitnah. Dan janda-janda pada zaman Rasulullah itu jandanya nggak lama, suaminya meninggal dinikahi oleh sahabat yang lain, suaminya meninggal dinikahi oleh sahabat yang nggak lama menjandanya. Ya, ada kisah nyata ini, dua orang akhwat ini teman akrab dekat ya, tiap hari jalan bareng, main di rumahnya. Qadarullah, salah seorang akhwat suaminya meninggal suaminya, artinya statusnya janda. Ini si akhwat yang suaminya masih ada itu sudah nggak mau lagi berteman dengan akhwat ini ya, yang statusnya janda. Dia menjauh, jaga jarak, kadang di SMS nggak balas, di telepon nggak diangkat. Kira-kira apa penyebabnya para jamaah? Apa sebabnya hubungan keduanya retak? Yang awalnya teman akrab, teman baik, ketika suami sudah meninggal retak hubungan keduanya. Apa sebabnya? Karena takut akhwat yang janda itu ngambil suaminya, ya. Aduh, bahaya nih, bisa ngambil suami ana ini, ya. Udahlah, dijauhi. Lihat bagaimana ketakutan ya sebagian akhwat, takut sama janda, takut kalau suaminya diambil janda, apalagi kalau tinggalnya bersampingan ya, sebelah suami istri, sebelahnya ada janda. Oh, ini rawan sekali ya. Itu istrinya akan cemburu tiap hari. Ngelihat suaminya nyisir sedikit ya, rapi-rapiin rambut, itu istrinya udah marah-marah. Kamu ngapain sisir rambut? Ya, ngapain sisir rambut? Kok tumben? Sisir rambut karena nggak rapi rambutnya. Udah banyak kecurigaan. Jadi ya, para ummahat yang statusnya janda itu nggak usah lama-lama menjanda, segera cari pasangan, ya, cari pasangan. Tawarkan diri kepada laki-laki yang saleh. Para jamaah rahimakumullah jami'an, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, ini dikenal sahabat yang rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara sebab kenapa beliau dijamin masuk surga. Beliau sering berinfak di jalan Allah. Ketika sahabat-sahabat yang lain disiksa, ya, disakiti, seperti sahabat Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dan Bilal luar biasa bertahan, mengatakan ahadun ahad, gak mau mencela Allah Subhanahu wa taala, gak mau mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah melihat Bilal, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, inna Bilal yu'adzab fillah." Sesungguhnya Bilal sedang disiksa karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka membela Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar mengetahui bahwasanya Rasulullah ingin agar Bilal dibebaskan. Dia pulang ke rumahnya, mengambil uang beberapa dinar, kemudian dia bebaskan Bilal. Dia datangi Umayyah bin Khalaf, "Saya beli Bilal." Dia beli Bilal, kemudian setelah dibeli dibebaskan. Ya, sampai-sampai karena dia sering membebaskan budak pakai uangnya, dia ditegur sama bapaknya. Ya, Abu Quhafah, "Wahai anakku Abu Bakar, kenapa kau sering buang-buang uang?" Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, dia sumbangkan uangnya, infakkan uangnya karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kemudian ya, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berinfak. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika minni malan. Kata Umar, kebetulan saya punya harta. Saya ada duit. Fakultu al-yawma asbiku Abu Bakrin. Kemudian kata Umar, hari ini saya akan mendahului Abu Bakar. Dia selalu mendahuluiku dalam kebaikan. Untuk hari ini saya akan mengalahkannya. Faji'tu binisfi mali. Lalu aku datang kepada Rasulullah membawa separuh hartaku. Para jamaah separuh hartanya. Ya, kalau seandainya Umar punya uang 10 M, yang dia sumbangkan 5 M, separuh hartanya. Ya, ketika dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, wahai Umar, ma abaqaita li ahlika, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, separuhnya. Ternyata ketika Umar nyampai di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar mendapati Abu Bakar sudah datang terlebih dahulu. Abu Bakar datang dengan membawa semua hartanya, para jamaah. Semua hartanya dibawa. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah wa rasuluhu. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ya, ketika itu Umar sadar ternyata saya nggak bisa ngalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bayangkan para jamaah, dia infak semua hartanya. Ini orang yang luar biasa, orang yang yakin sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya kadang kita kalau mau infak itu kita mikir-mikir dulu, infak enggak. Bahkan ada orang yang istikharah dulu, ya, sebelum berinfak dia istikharah dulu. Untuk Allah Subhanahu wa taala masih mikir-mikir. Tapi kalau untuk beli keperluannya dia nggak pernah mikir-mikir. Ya, kita kalau ke mall, belanja ke mall, itu asal ngambil barang, ya, masukin, bayar di kasir 5 juta, 3 juta, kita nggak pernah mikir. Tapi kalau nginfak, ya, di jalan Allah kadang kita mikir. Keluarin 100 ribu, udah mikirnya lama kali, aduh kenapa tadi 100 ribu, ya, kan nggak bisa tidur. Gimana kita bisa nyusul Abu Bakar kalau cara infak kita seperti ini? Ya, kadang beli Android yang mahal-mahal, nggak pernah mikir dia. Beli laptop, beli ini, beli itu. Tapi ketika berinfak kita mikir 1000 kali. Oh, ada uang sisa ini, ya, masukin. Jadi yang sisa-sisa para jamaah, ya, uang apa? Uang Patimura. Itu kita buka, Patimura semua ini, ya. Kadang selingannya berat sekali. Isinya uang logam. Dan logam berkarat lagi. Gimana kita mau menyusul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Ya, yang menginfakkan seluruh hartanya. Mungkin kita nggak bisa seluruh harta kita, ya, kita punya tanggung jawab, kita punya anak istri, paling tidak kita infakkan, ya, harta kita. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji. Tanam satu biji, numbuh 7 bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji. Jadi berapa biji? 700 biji. Nanam satu biji, dibalas 700 biji. Kalau kita berinfak 1 juta, ikhlas karena Allah Ta'ala, Allah akan balas 700 kali lipat. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan terkadang Allah lipat gandakan lebih banyak daripada 700 kali lipat, bisa ribuan kali lipat.
Allahu wasi'un alim, dan Allah maha luas, ya, lagi maha mengetahui. Berinfak para jamaah, banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, baik saudara-saudara kita yang ada di negeri kita di Indonesia yang kena gempa, kena banjir dan lain-lain, maupun saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, ya. Hidup mereka udah penuh ketakutan, kemudian kadang mereka nggak bisa makan, mereka butuh bantuan kita. Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau sangat percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau digelari dengan As-Siddiq. As-Siddiq, orang yang sering atau selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang musyrik banyak mengingkari hal itu. Bagaimana bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam nyampe? Ini kan nggak masuk akal. Biasa orang kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan 1 bulan, ya, baru bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Ini Rasulullah nyampe dalam semalam. Ini kan mustahil, nggak mungkin. Sehingga kaum musyrikin, ya, menjelek-jelekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu temanmu, wahai Abu Bakar, temanku, nggak benar itu. Masa dia bilang, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dia tempuh dalam semalam. Yang ini aja mereka nggak percaya, apalagi Nabi naik ke langit. Nabi naik ke langit untuk menerima perintah sholat dalam semalam, kemudian turun lagi. Ini mereka lebih tidak percaya lagi. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya, sungguhnya saya percaya kepada Nabi, ya, dalam segala hal, ya, dan yang lebih dari itu saya percaya. Yang lebih dari itu saya percaya. Sehingga dia digelari dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pun harus seperti itu. Kita benarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau menurut akal kita nggak masuk akal, ya kita benarkan, kita yakini. Tidak boleh kita ingkari. Masuk akal tidak masuk akal, kita imani semuanya. Tasdiqu fima akhbar, membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk konsekuensi dari syahadah kita. Ya, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis yang sahih, kalau lalat masuk dalam gelas salah seorang dari kalian, apa kata Nabi? Dicelupkan, masukkan ke dalam, karena pada salah satu sayap ada racun dan pada sayap yang lain ada penawarnya. Ada sebagian orang yang mengingkari hadis ini. Masa sih lalat yang makanannya kotor, mainnya di tempat-tempat yang kotor, kok ketika jatuh dalam minuman kok disuruh dicelupkan? Ini kan hadis gak masuk akal. Iya, gak masuk akal menurut akal antum. Kalau akal ana masuk akal. Ya, kemudian berkembanglah teknologi, alat-alat yang canggih dan diperiksa, diteliti. Ya, di hasil penelitiannya, ini dibahas dalam majalah Al-Furqan, ya. Hasil penelitiannya itu ketika lalat jatuh ke dalam gelas, itu yang tersebar racunnya. Racun tersebar. Nah, ketika kita celupkan, yang tersebar penawarnya. Maka kita disuruh untuk mencelupkannya. Baru mulai orang-orang percaya dengan hadis ini. Kita jauh-jauh hari sudah percaya. Ya, baik setelah dibuktikan maupun sebelum dibuktikan, kita sudah percaya. Kita sudah percaya hadis itu benar adanya. Ya, jadi kita harus percaya. Nabi ngabarin apa saja kita percaya. Nabi ngabarin nanti ada Dajjal, nanti ada Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kita percaya semuanya. Nabi juga mengabarkan kisah-kisah Nabi sebelum kita.
Ini kita percaya semuanya. Tasdiqu fima akhbar, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah rahimakumullahu jami'an, kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa kita? Tayyib. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang banyak mengerjakan kebaikan. Dalam hadis riwayat Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkumul yauma shaiman." Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar menjawab, saya. Qala man tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar menjawab, saya. Qala faman at'ama minkumul yauma miskina. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar menjawab, saya. Qala man ada minkum al-yauma maridhan. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakrin ana. Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Kata Rasulullah, tidaklah amalan-amalan ini terkumpul pada seseorang kecuali dia pasti masuk surga. Amalan apa saja tadi para jamaah? Yang pertama, puasa. Yang kedua, mengantarkan jenazah. Yang ketiga, memberi makan orang miskin. Yang keempat, menjenguk orang sakit. Sehari Abu Bakar ngamalin amalan-amalan ini. Ya, luar biasa. Ya, kita sekarang satu, kita nggak puasa. Yang kedua, kita belum mengantarin jenazah, nggak ada yang meninggal, Ustaz. Ya. Kemudian yang keempat, kita belum ngasih makan orang miskin. Yang kelima, kita belum jenguk orang sakit. Ya. Jadi kita, apa yang sudah kita lakukan hari ini para jamaah rahimakumullahu jami'an? Apa yang sudah kita lakukan? Kita ingin menyusul ini Abu Bakar ke surga. Apa yang sudah kita lakukan? Berinfak, belum berinfak. Baca Al-Quran, dari tadi pagi belum baca Al-Quran. Berzikir, belum juga berzikir. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gimana kita bisa menyusul mereka kalau kita masih bermalas-malasan? Jadi semangat beramal. Para salaf itu semangat menuntut ilmu dan semangat beramal. Bukan hanya menuntut ilmu, datang ke pengajian, udah nyatat, udah rapi-rapi ya catatannya, udah masya Allah bagus sekali, tapi nggak kita amalkan, itu percuma. Percuma. Al-ilmu bila amal kasyajarah bila samrah. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Ya, ada orang masya Allah ya, ketika belajar fikih bab sholat witir, masya Allah hukumnya, dalil-dalilnya, bagaimana tata cara mengerjakan sholat witir, waktunya kapan, udah rapi sekali. Tapi dia nggak sholat witir, dia ngapain? Tidak sholat
Salat witir. Salat witir. Kalau kita sudah belajar, kita sudah tahu, kita sudah catatan kita rapi, ya kita amalkan. Ilmu kita itu buah dari ilmu kita. Ya, salat witir para jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah meninggalkan salat witir. Enggak pernah. Baik ketika mukim maupun ketika safar. Ada dua salat sunnah yang enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama salat witir, yang kedua qabliyah subuh. Ini enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu esa dan Allah menyukai dengan salat witir. Allah mencintai salat witir. Ya, kemudian qabliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Masyaallah para jemaah. Ya, orang yang kaya sekali, punya banyak perusahaan itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat subuh 2 rakaat sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Sudah kita punya dunia dan isinya. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Banyak-banyak beramal para jamaah, ya. Banyak-banyak beramal, karena kalau kita sudah meninggal kita akan menyesal. Kita sudah enggak punya kesempatan lagi untuk beramal. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih dikasih kesempatan beramal, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, apalagi antum-antum yang baru ngaji, udah tua, ya. Karena kan sebagian orang dapat hidayah ketika sudah tua, udah umur 40 tahun baru ngaji sunnah. Ada yang 50 tahun baru ngaji sunnah. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ini udah makin dekat ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal umur berapa? 63 tahun. Sekarang sini yang paling tua berapa? Yang paling tua berapa? Ada yang sudah 50, 60, itu udah deket itu. Kalau mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah deket dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada orang tua bertemu dengan Fudail bin Iyad, orang tua yang umurnya sudah 60 tahun. Tunggu dengan Fudail bin Iyad, dia katakan umur saya sudah 60 tahun. Apa kata Fudail bin Iyad? Kata Fudail bin Iyad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Kamu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang ini juga ya takut-takut juga dia. Terus apa yang harus saya lakukan kalau begitu? Ya, wahai Fudail bin Iyad, nasihatkanlah saya apa yang harus saya lakukan dengan umur seperti ini. Kata Fudail bin Iyad, engkau manfaatkan sebaik-baiknya, perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan-kebaikan, niscaya Allah akan menghapus keburukan-keburukan yang telah engkau lakukan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Udah, pokoknya sekarang banyak mengerjakan kebaikan. Tapi kalau sekarang engkau tidak berbuat kebaikan, engkau tetap berbuat keburukan, maka dosa-dosamu yang telah lalu tidak akan diampuni oleh Allah, dan dosa-dosamu yang sekarang pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manfaatkan. Alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah tua itu udah enggak mikir dunia lagi sudah. Ya, mikirnya kajian, ya, Sudah, pokoknya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullahu jami'an. Ini kita sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Sudah habis waktunya. Sampai setengah 12, ya. Masya Allah, lama banget. Sampai jam 11. Iya, sampai jam 11. Sampai jam 11 ya, ibu-ibu. Berarti tinggal berapa menit? Tinggal 10 menit. Taib yang terakhir, di antara sebab
sahabat Abu Bakar udah dijamin masuk surga karena dia sangat menjaga dirinya dari memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat menjaga dirinya dari mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebuah kisah sebutkan di sini. Pernah suatu ketika budak Abu Bakar membawa makanan. Datang membawa makanan. Kebetulan Abu Bakar lagi lapar. Maka Abu Bakar langsung menyantap makanan tersebut tanpa bertanya dari mana makanan itu didapatkan. Setelah masuk satu suap nasi, satu sendok nasi masuk ke dalam, baru Abu Bakar nanya, kamu dapat dari mana makanan ini? Kata budaknya atau pelayannya, dulu pada masa jahiliyah saya pernah buka praktek dukun. Padahal saya nggak tahu praktek dukun, saya hanya pura-pura aja nipu orang, pura-pura sakti padahal tidak sakti. Lalu ada orang yang datang berobat kepadaku dan dia belum bayar, ya, berobat dan belum bayar, statusnya masih ngutang. Nah, tadi saya ketemu dengan orang itu, nah, ini dia kasih makanan sebagai upah perdukunan. Ketika Abu Bakar mendengarkan apa yang disampaikan oleh pelayannya, maka Abu Bakar masukkan tangannya, ya, dia berusaha memuntahkan apa yang sudah dia telan, ya, dimuntahkan apa yang sudah dia telan, namun nggak keluar. Lalu ada orang yang mengusulkan, coba make segelas air. Kemudian dia masukkan, ya, air ke dalam mulutnya dan dia paksa muntah dan akhirnya berhasil keluar sesuap nasi yang sudah sempat dia telan. Ada orang yang mengatakan, wahai Abu Bakar, hanya gara-gara satu suap nasi engkau melakukan semua itu? Kata Abu Bakar, seandainya sesuap ini nggak bisa keluar kecuali saya harus mati, maka saya mending milih mati. Nggak apa-apa saya mati, yang penting keluar. Sampai seperti itu. Kemudian dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih pantas baginya. Beliau sangat menjaga dirinya dari mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Ya, ini diantara sebab kenapa beliau dijamin masuk surga. Kita lihat sekarang, ya, penghasilan kita, apa yang kita kasih ke keluarga kita, apa yang kita makan. Ya, terkadang para jamaah, terkadang kita ditimpa berbagai macam musibah, anak kita nakal, istri kita kepala batu, nggak mau dengar, dan seterusnya. Itu sebabnya karena tadi yang kita ngasih ke keluarga kita itu makanan-makanan yang haram. Iya, makanan-makanan yang haram, sehingga makanan yang haram itu mempengaruhi perilaku mereka. Anak jadi nggak mau dengar, ya, suka membantah. Gak mau sholat, suruh sholat sulit sekali. Jadi kita perhatikan apa yang kita kasih ke keluarga kita, apa yang kita makan, ya, apa yang kita makan. Kalau yang kita konsumsi itu makanan-makanan yang haram, doa kita nggak bakalan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penghalang terkabulnya doa, mengkonsumsi hal-hal yang haram. Ya, ada seseorang yang safar, yamuddu yadayhi ilas sama, dia angkat dua tangannya ke langit, dia berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Dia berdoa namun pakaiannya haram, makanannya haram, dan dia dibesarkan dari hal-hal yang diharamkan. Bagaimana bisa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal orang musafir, orang yang musafir itu termasuk orang yang doanya dikabulkan. Tapi kalau dia mengkonsumsi makanan yang haram, hal-hal yang haram, enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tengah malam salat tahajud, sepertiga malam kita berdoa kepada Allah,
Doa kita enggak dikabulkan oleh Allah kalau kita masih mengkonsumsi hal-hal yang haram. Bahkan kita pergi haji, doa di hadapan Ka'bah, di multazam, ya kita tempelkan badan kita, tak akan dikabulkan kalau kita masih mengkonsumsi makanan yang haram. Ya, jadi kita perhatikan, apalagi orang-orang yang berinteraksi dengan riba, ya. Insyaallah banyak sekali teman-teman kita yang terperangkap dalam riba. Dosa riba ini dosa yang sangat besar. Riba itu banyak pintunya, banyak cabangnya. Riba yang paling ringan, dosa riba yang paling ringan itu seperti salah seorang menyetubuhi ibunya. Bayangkan para jemaah, dosa riba yang paling ringan itu seperti menyetubuhi ibu kandung sendiri. Gimana dengan dosa riba yang paling besar? Ya. Baik. Sudah jam 11, ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Ini banyak sekali ya. Jadi kami ingatkan, beli buku Sirah Sahabat, alhamdulillah sudah banyak diterjemahkan. Beli buku Sirah Nabi SAW, kemudian kita baca, kita tamatkan. Kalau udah tamat, ulangi lagi, ya. Kemudian kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya, kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Gak terdengar suaranya gak terdengar. Agak maju gak apa-apa. Apakah amalan Taib, iya. Ya. Memang ada hadis yang menjelaskan hal itu, tadi kami belum sempat menyampaikannya. Jadi ada sebuah riwayat, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a al-lailah ru'ya." Siapa di antara kalian yang semalam bermimpi? Faqala rajulun ana. Lalu ada seorang sahabat yang menjawab, saya. Ra'aitu ka'anna mizan nazala minas sama. Saya lihat dalam mimpi saya seakan-akan ada timbangan yang turun dari langit. Fawuzinta anta wa Abu Bakrin, farujihta anta bi Abi Bakrin. Lalu Anda wahai Rasulullah ditimbang dengan Abu Bakar. Rasulullah ditimbang dengan Abu Bakar, ternyata yang lebih berat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uzina Umar wa Abu Bakrin. Kemudian Umar ditimbang dengan Abu Bakar. Farujiha Abu Bakrin bi Umar. Ternyata lebih berat Abu Bakar daripada Umar. Kemudian ditimbang Umar dan Utsman, ternyata lebih berat Umar. Summa rufi'a al-mizan, kemudian timbangan tersebut diangkat. Qala fara'aina al-karahata fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendengar timbangan itu diangkat, kami melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa wajah beliau tidak enak, ya, tidak bagus. Beliau tidak suka ketika mendengar timbangan itu diangkat. Nah, dari sini kata para ulama, ya, hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak ada yang bisa menandingi sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi yang paling utama Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar, kemudian yang ketiga Utsman dan Ali. Sempat terjadi perselisihan antara Utsman dan Ali, mana yang paling utama. Sebagian sahabat mengutamakan Ali atas Utsman, dan sebagian yang lain mengutamakan Utsman atas Ali. Kemudian setelah itu terjadi ittifaq, ya, terjadi kesepakatan, para sahabat lebih mengutamakan Utsman daripada Ali. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, Bu.
Ya. Ya. Itu bagaimana mereka bisa menangis di sana, berdoa, tapi sampai pulang di sini karena merasa mereka diegis sebelum mereka membela pemimpin yang tidak beriman, bisa mereka mengolok-olok atau menghina ulama gitu. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fenomena yang kita saksikan, ada sebagian orang yang masya Allah ketika umroh atau ketika haji itu sampai nangis-nangis ya, datang ke Raudhah, kemudian sholat di Raudhah dan seterusnya. Namun setelah pulang dari haji atau dari umroh, kita dapati sebagian mereka melakukan kesalahan. Di antaranya tadi disebutkan membela pemimpin yang kafir, bahkan ikut memilih pemimpin yang kafir. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Jadi fenomena ini bisa terjadi karena kejahilan mereka, kebodohan mereka. Di satu sisi mereka mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara di sisi yang lain mereka mengabaikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang enggak boleh mengangkat pemimpin yang kafir sudah jelas dalam surat Al-Maidah. Ya, la tattakhidhu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi sebagai aulia. Perhatikan para jamaah, sebagai aulia. Aulia itu maknanya umum. Bahasa Arab itu terkadang satu kata dia bisa mengandung banyak makna. Aulia itu maknanya umum, aulia itu bisa ditafsirkan teman-teman dekat, teman-teman setia. Aulia bisa diartikan pemimpin, aulia bisa diartikan penolong, pendukung dan seterusnya. Dan makna-makna ini semuanya dilarang. Artinya kita nggak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman setia, sebagai penolong, sebagai pendukung dan seterusnya. Nggak boleh. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai aulia, maka dia termasuk golongan mereka. Udah jelas ayatnya, udah jelas juga hadis-hadisnya. Namun sekali lagi karena kejahilan mereka masih membela, bahkan memilih pemimpin yang kafir. Ya, jadi mungkin mereka perlu membaca akidah al-wala wal bara. Al-wala wal bara, kita harus mencintai orang-orang yang beriman dan kita membenci orang-orang kafir. Tidak boleh loyal kepada orang-orang kafir. Jadi termasuk makna Islam. Para jamaah, Islam itu artinya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu kita berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Jadi kita harus barok kepada orang-orang musyrik, enggak boleh loyal kepada mereka. Di antara bentuk barok kepada orang-orang kafir, kita enggak boleh mengangkat mereka sebagai pemimpin. Saya barok terhadap orang-orang kafir, saya enggak akan mengangkat mereka sebagai pemimpin. Di antara bentuk barok kepada orang-orang kafir, kita enggak boleh ikut-ikutan merayakan hari raya mereka. Tidak boleh ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, enggak boleh. Kalau kita ikut-ikutan merayakan hari raya mereka, mengucapkan selamat, berarti kita loyal kepada mereka, dan ini diharamkan. Loyal kepada orang-orang kafir itu hukumnya haram. Siapa yang loyal kepada mereka, dia terancam termasuk mereka. Ya, jadi baca akidah al-wala wal bara. Ini dibahas oleh para ulama.
bagaimana bentuk-bentuk loyal kepada orang-orang kafir. Di antaranya memberi nama dengan nama-nama orang-orang kafir. Ya, padahal sebaik-baik nama adalah Abdullah atau Abdurrahman. Banyak sekali ini dibahas oleh Dr. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Beliau punya kutaib kecil tentang al-wala wal bara. Beliau sampaikan contoh-contohnya. Safar ke negeri kafir tanpa ada keperluan, ini juga termasuk bentuk loyal kepada orang-orang kafir. Bahkan menggunakan kalender Masehi, ini juga termasuk bentuk loyal kepada orang kafir. Ya, kita udah punya kalender Hijriah. Ya. Jangan sampai kita lebih mengutamakan kalender Masehi daripada kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi hafal dia Januari, Februari sampai Desember, tapi giliran kalender Hijriah dia nggak tahu, nggak hafal. Iya nggak? Ada nggak yang tahu kelahirannya, tanggal kelahirannya berdasarkan kalender Hijriah? Ada nggak? Nggak ada. Iya, cari tahu, bisa bisa dicari tahu. Kalau kita buat kalender, misalnya kita mau nyetak kalender, bagi-bagikan, itu yang kita perbesar kalender Hijriah, yang kita perkecil itu kalender Masehi, dan gak usah dicantumkan hari raya hari raya mereka. Ini masalah al-wala wal bara belum dipahami oleh kaum muslimin. Ya, sehingga kita saksikan ada yang membela ya pemimpin-pemimpin yang kafir. Allahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi para jamaah, masih ada waktu. Ya. Salat witir itu dicintai oleh Allah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Ya, Allah itu esa menyukai yang ganjil-ganjil, ya, menyukai salat witir dan lain-lain. Naam. Udah nggak ada, kita cukupkan. Alhasil para jamaah sekali lagi kami tekankan. Oh ya, ya. Dialihkan kemana, Bu? Iya, ini kemarin juga ditanyakan, apa hukumnya mengadakan pengajian bertepatan dengan malam tahun baru? Ya, jadi innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberi ganjaran sesuai niatnya. Kalau niat kita mengadakan pengajian itu mendukung tahun baru, dalam rangka merayakan tahun baru, nggak boleh. Tidak boleh, walaupun isinya pengajian, nggak boleh. Tapi kalau niat kita ingin menyibukkan kaum muslimin supaya tidak ikut-ikutan merayakan tahun baru, ini tidak mengapa. Kasih kesibukan dia. Ya, adakan pengajian supaya mereka teralihkan dari melihat hal-hal yang dilakukan pada malam tahun baru, dialihkan ke masjid. Dan setelah pengajian pulang ke rumah, usah ngelihat kembang api, ya. Kalau petasan kan nggak bisa dihindari, bunyi, ya, di rumah kedengar bunyi nggak bisa dihindari. Kita nggak usah ngelihat kembang api dan semacamnya. Habis pengajian pulang ke rumah, ya. Oh, pengajian sampai pagi, Masya Allah. Sampai duha, ya, disibukkan di masjid sampai pagi, Masya Allah, ya. Anak baru dengar ini, di Jogja belum ada kayaknya, ya. Jadi kalau seandainya seperti itu, ya, karena kalau nanti pulang macet, kejebak ngelihat yang halal seperti itu, ya nggak apa-apa, ya, kita bermalam di masjid, ya, tidak mengapa. Kita hidupkan hal-hal yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Namun kita enggak boleh jadikan ini sebagai amalan rutin, ya. Tiap tahun seperti itu tidak boleh. Karena memang tidak ada dalilnya. Itu hanya untuk mengalihkan dari
cara-cara yang dilakukan pada malam tahun baru. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.